Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, dalam video ini saya insyaallah akan berbagi tentang tutorial merancang deskripsi paten. Dengan bahasa yang sederhana, insyaallah mudah dipahami, dan jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan silakan tulis pada kolom komentar. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teman-teman inventor, pada hakikatnya manusia itu ingin hidup mudah dan dimudahkan. Jika ada masalah, maka manusia selalu mencari jalan untuk keluar dari setiap masalah. Lalu keluarlah apa yang dinamakan ide, yang dengan ide itu menghasilkan suatu penyelesaian atau solusi dari masalah. Contoh saja, dalam kehidupan sehari-hari, bila akan atau sedang makan mie yang panas, maka agar cepat dingin dan mudah dimakan, kita selalu meniup atau mengipas agar segera dingin. Contohnya pada gambar. Namun cara itu sangat tidak nyaman atau kurang efektif. Maka muncullah ide kreatif, yaitu dengan memasang kipas angin bertenaga baterai pada ujung sumpit atau pada gagang sumpit, sehingga mie yang akan dimakan segera dingin. Contoh lagi, ini ibu-ibu di dapur mungkin sering kesulitan jika memisahkan pucuk telur dengan kuningnya, maka muncullah ide dengan alat yang sederhana namun bisa mengambil atau menghisap kuning telur dari putih telur dengan mudah. Nah, masalah yang membuahkan ide sehingga dapat mengatasi masalah itu adalah hak kekayaan intelektual yang kita sebut paten, atau yang dinamakan paten. Kita bisa melindungi hak paten dengan mendaftar pada kantor paten di negara di mana hak paten kita ingin dilindungi. Nah, berikut adalah cara merancang uraian paten. Untuk mengajukan permohonan paten atau mendaftar paten, maka seorang inventor harus menulis uraian tentang invensi yang ingin dia daftarkan. Format penulisannya adalah sebagai berikut. Ini ada judul, ada bidang teknik invensi, ada kemudian latar belakang invensi, kemudian ada uraian singkat invensi, gambar jika perlu, kemudian ada lagi uraian lengkap invensi, klaim, dan abstrak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul itu tidak boleh sempit atau tidak sempit, tapi singkat ya. Kemudian juga di dalam judul itu tidak ada nama kota, juga tidak ada kata-kata pujian, tidak ada kata singkatan yang tidak umum dalam istilah teknik. Kemudian judul harus fokus pada apa yang diklaim. Kemudian judul biasanya dipublikasi segera setelah didaftarkan. Sebagai contoh, misalkan seorang inventor akan mengajukan permohonan paten tentang invensinya mengenai suatu aparatus untuk menanak nasi. Dibuatlah judul suatu aparatus untuk menanak nasi. Namun pada kenyataannya aparatus ini atau invensinya itu dapat juga untuk memasak biji-bijian. Maka skop yang lebih luas lagi dari invensinya, sebaiknya judulnya adalah suatu aparatus untuk memasak biji-bijian. Kemudian lebih lanjut, skop yang lebih luas lagi, sebaiknya diberi judul dengan suatu aparatus untuk memasak, karena tujuannya adalah untuk memasak. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, juga ada di contoh ini suatu perangkat semiconductor dan metode pembuatannya. Jadi judul
itu singkat dan tidak terlalu sempit. Kemudian contoh lain, seorang inventor membuat suatu metode untuk membuat teh. Ini judul yang sempit, ya, karena pada kenyataannya metode tersebut juga dapat digunakan untuk membuat minuman nabati. Maka sebaiknya judul yang lebih luas lagi adalah suatu metode untuk membuat minuman nabati. Dan skop yang lebih luas lagi jadi dari judul ini adalah suatu metode untuk membuat minuman hangat, karena pada kenyataannya sama-sama membuat minuman hangat. Nah, demikian teman-teman inventor mengenai judul yang sebaiknya jangan terlalu sempit, namun singkat. Saya kasih contoh lagi, ini banyak teman-teman inventor yang dari kalangan dosen, kalangan akademisi yang disertasinya atau tesisnya akan didaftarkan atau akan diajukan permohonan paten dengan judul-judul dari penelitiannya. Maka judul-judul itu sebaiknya dirubah atau diganti dengan judul-judul yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan paten. Contohnya, ini ada judul proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah timur, di wilayah Indonesia Timur menggunakan turbin yang canggih. Ini kita di dalam paten tidak diperkenankan membuat judul dengan nama tempat atau nama negara di wilayah Indonesia Timur. Kemudian ada lagi dengan kata-kata pujian menggunakan turbin yang canggih, ya. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian ada lagi dengan singkatan yang tidak umum, misalkan alat pembasmi hama sangjur untuk hama tanaman. Ini sangjur ini singkatan sangat manjur, maka ini istilah atau singkatan yang tidak umum dalam teknik, ya, dalam istilah-istilah teknik. Kemudian ini adalah analisis konsumen pasar tradisional di Jawa Barat menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini kan bukan merupakan judul-judul paten yang diperkenalkan dalam paten, tapi ini adalah judul-judul penelitian. Kemudian ada lagi judul yang tidak mungkin diberi paten. Ini ada contohnya seperti alat penentuan umur manusia. Nah, teman-teman inventor yang dirahmati Allah, bagian selanjutnya adalah bidang teknik invensi. Ini bidang teknik ini isinya adalah menyebutkan bidang teknis yang berkaitan dengan invensi atau penemuan. Kemudian juga tidak lebih dari satu paragraf yang terdiri dari 2 atau 3 kalimat yang hanya menyatakan bidang teknis umum, di mana orang yang membaca paten yang diharapkan memiliki keahlian tertentu, bidang keahlian yang diharapkan dimiliki oleh orang yang mengikuti klaim tampil. Nah, bagian ini akan menunjukkan klasifikasi umum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penemuan ini. Jika suatu penemuan berkaitan dengan perbaikan sistem bahan bakar untuk mesin pembakaran dalam misalnya, maka bidang teknik penemuan tersebut dapat berbunyi, invensi ini atau penemuan ini berhubungan dengan sistem bahan bakar untuk mesin pembakaran dalam. Lebih khusus lagi, ini berkaitan dengan sistem injeksi bahan bakar yang dikontrol secara elektronik untuk digunakan dengan mesin pembakaran intern. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, berikut adalah contoh bidang teknik invensi. Itu saya ambil dengan judul aparatus for cooking food item. Ini adalah aparatus untuk memasak bahan makanan. Invensi ini pada umumnya berkaitan
dengan dan tidak terbatas pada suatu peralatan dalam kurung alat memasak untuk memasak suatu bahan makanan. Lebih khusus lagi, berhubungan dengan peralatan yang memiliki alat memasak bertekanan. Lebih khusus lagi, berhubungan dengan sistem pengelolaan skrip memasak yang dapat digunakan oleh pengontrol memasak pada alat memasak dalam kurung alat memasak bertekanan. Ini adalah contoh bunyi dari bidang teknik invensi untuk aparatus for cooking food item. Contoh selanjutnya adalah US 7602751B2 yang berjudul Method and Apparatus for Transporting CDMA Traffic over UMTS Compatible CPRI Interface. Ini ada singkatan ya, yaitu adalah CDMA dan UMTS, di mana istilah singkatan ini oleh orang yang di bidang teknik elektro atau komunikasi sudah dikenal sebagai Code Division Multiple Access. Jadi singkatan ini boleh, di mana bidang tekniknya adalah berbunyi sebagai berikut. Invensi ini umumnya berkaitan dengan pengangkutan atau transportasi lalu lintas Code Division Multiple Access atau CDMA. Ini singkatan yang sudah dikenal umum oleh orang-orang yang di bidang teknik elektro atau komunikasi. Dan lalu lintas Non-Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS ini juga lainnya melalui antarmuka Common Public Radio Interface atau CPRI. Berikutnya adalah latar belakang invensi. Ini adalah bagian yang menetapkan konteks dari penemuan, yang menguraikan secara singkat keadaan terkini secara umum di bidang yang berkaitan dengan penemuan ini. Yang lebih penting lagi, hal ini juga mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan oleh penemuan ini, yaitu kelemahan yang ada pada teknologi yang ada. Pembanding yang akan dimasukkan di sini harus merupakan pembanding terdekat yang dapat dikenali oleh penemunya sebelum tanggal pengajuan. Dalam menyusun bagian tersebut, perancang paten harus memeriksa ulang apakah penemunya memang mengutip penemuan sebelumnya yang dapat diakses oleh publik sebelum tanggal pengajuan. Bukan hal yang aneh bagi seorang penemu untuk menampilkan calon penemuan sebelumnya yang pada kenyataannya bukan penemuan sebelumnya berdasarkan undang-undang paten. Mungkin karena seorang penemu telah salah berasumsi bahwa suatu ide atau teknologi tertentu yang jelas bagi mereka pasti merupakan penemuan sebelumnya. Nah, pembanding atau penemuan sebelumnya yang disertakan dalam uraian harus hanya yang telah dipublikasikan dan hanya yang secara langsung relevan dalam memahami penemuan dan masalah yang dipecahkannya. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah uraian singkat invensi, di mana bagian ini penemu harus menguraikan apa yang telah ditemukan dalam cakupan penuhnya dan menjelaskan bagaimana penemu mengatasi masalah yang diuraikan di bagian latar belakang invensi. Di dalam menyusun efek yang menguntungkan, hindari ekspresi absolut
yang dapat menimbulkan argumen atau keberatan. Menurut perumpamaan ini, kebisingan dapat dihilangkan sepenuhnya. Dan sebagai gantinya, gunakanlah ekspresi yang relatif, yaitu menurut penemuan ini atau menurut invensi ini, kebisingan ya dapat dikurangi. Atau misalkan menurut invensi ini atau menurut penemuan ini, kebisingan yang lebih rendah dapat dicapai. Kemudian adalah uraian singkat gambar. Di dalam uraian singkat gambar, isinya adalah penjelasan singkat tentang gambar. Seringkali ditempatkan tepat sebelum penjelasan rinci tentang perwujudannya. Jadi letaknya uraian singkat gambarnya sebelum uraian lengkap invensi. Penerapannya di bidang mekanik, listrik, dan elektronik hampir selalu mencakup gambar. Jadi untuk bidang-bidang seperti mekanik, listrik, kemudian elektronik, itu hampir banyak menyertakan gambar di dalam deskripsi paten. Sedangkan penerapan di bidang kimia dan bioteknologi mungkin ada atau tidak mungkin, atau mungkin juga tidak. Umumnya, gambar mengilustrasikan contoh kerja spesifik dari peralatan atau perangkat, bukan prinsip umum, dan dengan demikian memberikan pengenalan yang tepat pada perwujudannya. Contoh dari uraian singkat gambar adalah sebagai berikut. Misalkan, perwujudan contoh dari penemuan ini diilustrasikan melalui contoh pada gambar-gambar terlampir, di mana nomor referensi serupa menunjukkan unsur yang sama atau serupa, dan di mana titik 2, gambar 1 adalah representasi diagram dari widget contoh di mana perwujudan saat ini diterapkan. Titik koma. Kemudian gambar 2 adalah tampilan penampang widget gambar 1. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah uraian lengkap invensi. Nah, di dalam uraian lengkap invensi ini berisikan uraian bagian perwujudan secara garis besar, menjelaskan berbagai perwujudan atau contoh penemuan yang akan diklaim. Oleh karena itu, perwujudan memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan dengan ringkasan penemuan yang hanya mewakili konsep inventif baru. Uraian bagian awal seperti judul, bidang teknis, latar belakang dan ringkasan penemuan, serta klaim membahas tentang penemuan secara umum. Nah, bagian ini diperluas menambah kedalaman dengan satu atau lebih contoh penemuan, misalnya perangkat prototipe tertentu. Nah, dengan kata lain, deskripsi perwujudan menghidupkan klaim dan memberikan penjelasan yang memadai dari penemuan yang diklaim bahwa orang yang ahli di bidangnya dapat mereproduksi, menggunakan, dan memahaminya. Dan ini adalah tips yang profesional dalam mendraft deskripsi paten. Dalam hal apapun, jangan biasakan mencoba memperbaiki permohonan paten setelah diajukan. Jadi setelah diajukan, jangan sekali-sekali memperbaiki permohonan, yang pada akhirnya Anda akan membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki tanpa mengajukan ulang
permohonan paten yang benar-benar baru, sehingga membuat klien kehilangan tanggal pengajuan aslinya, itu first to file. Jika aplikasi berisi gambar, maka definisi bagian perwujudan harus terkait erat dengannya. Misalnya, untuk menjelaskan setiap elemen suatu perangkat teladan dan hubungan antara elemen-elemen tersebut, seorang perancang paten harus mengacu pada setiap elemen yang ditunjukkan dalam gambar. Uraian perwujudan tidak dapat diubah secara substantif setelah tanggal pengajuan, karena permohonan paten tidak dapat diubah selama penuntutan untuk memasukkan pengungkapan teknis baru. Oleh karena itu, pembuat paten harus memastikan bahwa bagian tersebut sudah cukup dan lengkap pada hari permohonan paten diajukan. Oleh karena itu, perancang paten harus memastikan bahwa permohonan paten itu mencerminkan materi pengungkapan yang diberikan oleh penemu. Selanjutnya, bisa memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan mereka yang ahli dalam bidangnya mereproduksi penemuan ini dan memberikan kedalaman dan perincian yang cukup sehingga klaim dapat atau jika perlu dipersempit selama penuntutan paten untuk menghindari adanya penemuan sebelumnya yang dikutip oleh pemeriksa. Contoh, uraian lengkap invensi, misalkan penemunya yakin bahwa penemuan mereka ada sesuatu yang baru dan luar biasa, sehingga dapat dipatenkan secara luas. Mereka membangun model kerja dari penemuan tersebut sebelum mengajukan permohonan paten, dan model kerja ini menjadi prototipe untuk seluruh generasi produk sukses mereka. Dalam prototipenya, penemu menggunakan widget A yang terhubung ke widget B dengan kabel tembaga. Dalam istilah abstrak, kombinasi widget ini mewakili contoh subkomponen X. Subkomponen abstrak lainnya dalam penemuan ini adalah subkomponen I dan subkomponen Z. Maka bunyi klaimnya adalah sebagai berikut. Suatu mesin, terdiri dari titik 2, subkomponen X, subkomponen I yang dapat digabungkan secara operasional ke subkomponen X, dan subkomponen Z yang dapat digabungkan secara operasional menjadi subkomponen X dan subkomponen I. Penemu meyakinkan perancang paten bahwa kombinasi X, I, dan Z sangat baru sehingga permohonan tidak perlu memberikan rincian lebih lanjut tentang penemuan tersebut daripada yang diperlukan untuk mendukung klaim seluas mungkin. Karena penemu ingin menghemat biaya dan mengajukan aplikasi dengan cepat. Oleh karena itu, aplikasi tidak menyebutkan widget A atau widget B. Pemeriksa paten menemukan penemuan sebelumnya yang diterbitkan oleh Dr. Q di Acme Corporation yang mengungkapkan subkomponen X, I, dan Z. Penemuan sebelumnya ini mengantisipasi penemuan yang diklaim dalam permohonan. Dalam meninjau office action atau hasil pemeriksaan substantif tahap awal yang diterbitkan oleh kantor paten dan karya sebelumnya yang dikutip,
perancang paten menemukan bahwa secara mutlak setiap detail dari penemuan kliennya diungkapkan oleh karya sebelumnya dari Dr. Q. Kecuali fakta bahwa penemuan sebelumnya ini dari Dr. Q mengungkapkan bahwa subkomponen X harus dibuat dari widget C dan widget D. Dan Dr. Q mengungkapkan bahwa ini adalah satu-satunya cara yang diketahui untuk membuat subkomponen X yang memuaskan. Oleh karena itu, perancang paten dapat mengatasi penemuan sebelumnya yang dikutip oleh pemeriksa dan memperoleh paten untuk kliennya jika mereka mengubah klaimnya sehingga sebagai berikut. Suatu mesin, terdiri dari subkomponen X yang dibentuk dengan menggabungkan widget A dan widget B, suatu subkomponen I yang dapat digabungkan secara operasional ke subkomponen X, dan subkomponen Z yang dapat digabungkan secara operasional ke subkomponen X dan subkomponen I. Perancang paten selanjutnya mencurigai bahwa klaim ini tidak hanya dapat dipatenkan, tetapi juga bahwa klaim yang semata-mata ditujukan untuk membentuk subkomponen X dari widget A dan B mungkin dapat dipatenkan dan mungkin sebenarnya merupakan penemuan kliennya. Sayangnya, klien bersikeras bahwa permohonan paten tidak boleh mengungkapkan bahwa subkomponen X dapat dibentuk dari widget A dan B. Oleh karena itu, perancang paten tidak dapat mengubah klaim untuk mengatasi referensi penemuan sebelumnya atau mengubah klaim menjadi kombinasi yang terbaru yang dikandungnya oleh klien mereka. Dalam hal ini, permohonan paten kemungkinan besar akan ditinggalkan, kecuali pembuat paten dapat memikirkan cara lain untuk mengubah klaim tersebut. Perancang paten dapat menulis permohonan paten baru yang memberikan pengungkapan teknis yang tepat dan ketentuan bahwa dia tidak dilarang mendapatkan perlindungan antara lain oleh kegiatan penemunya sendiri atau publikasi permohonan asli penemunya. Sekarang kita akan melihat beberapa pertimbangan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan pentingnya deskripsi perwujudan. Terminologi dan pilihan kata. Jika perancang paten menggunakan istilah yang sangat abstrak dalam klaimnya, mereka harus mempertimbangkan untuk menggunakan istilah yang sama di bagian deskripsi perwujudan, tetapi dengan cara yang mengaitkan istilah tersebut dengan perwujudan spesifik dari penemuannya. Harus ada konsistensi dalam seluruh permohonan paten, baik pada tingkat umum maupun khusus. Misalnya, jika klaim menggunakan istilah perangkat peringatan untuk klakson mobil, maka deskripsi perwujudannya dapat berbunyi. Salah satu contoh perangkat peringatan adalah klakson mobil. Perangkat peringatan lain juga dapat digunakan sesuai dengan semangat dari penemuan ini, atau kita juga bisa menulis klakson mobil merupakan perangkat peringatan. Banyak perangkat peringatan serupa lainnya yang dapat digunakan sesuai dengan semangat dari penemuan ini. Nah, di sini artinya istilah atau pemilihan kata perangkat peringatan merupakan alternatif lain yang lebih luas daripada sekedar memilih kata klakson mobil. Juga di sini ada dilihat 102 yang diberi tanda kurung itu merupakan nomor referensi yang ada pada gambar untuk klakson mobil.
Perancang paten harus menggunakan bahasa teknis yang sederhana daripada jargon atau terminologi yang khusus dan rumit. Bahasa yang sederhana memudahkan pesaing atau pemeriksa untuk memahami istilah-istilah tersebut dan mengurangi risiko munculnya makna lain yang tidak dimaksudkan oleh penemunya. Penggunaan bahasa yang sederhana juga mengurangi masalah ketika permohonan pertama diterjemahkan untuk pengajuan di negara lain. Selanjutnya tentang subject matter yang tidak diklaim. Nah, perancang paten harus menggunakan penilaian terbaiknya untuk menyeimbangkan risiko deskripsi bagian perwujudan yang terlalu terbuka dengan risiko pengungkapan terlalu banyak materi pokok atau subjek matter yang tidak diklaim. Subjek yang tidak diklaim tidak dapat diberi hak paten dan dianggap telah dipersembahkan untuk umum oleh penemu kecuali akan diklaim pada tahap selanjutnya. Merancang klaim sebelum menyusun deskripsi perwujudan dapat membantu perancang paten untuk memastikan bahwa mereka menyesuaikan deskripsi agar sesuai dengan konten klaim. Bagian terakhir dari deskripsi permohonan paten yaitu adalah abstrak. Abstrak ini dimaksudkan untuk merangkum hal-hal penting dari penemuan ini. Dalam banyak kasus, versi paragraf pertama adalah ringkasan bagian penemuan, akan efektif sebagai abstrak yang mungkin mencerminkan isi klaim utama atau klaim independen. Tujuan utama abstrak adalah sebagai alat bantu pencarian, biasanya dipublikasikan di halaman depan publikasi paten, dimasukkan ke dalam database dan biasanya menyediakan kata kunci untuk alat pencarian otomatis. Ketika beberapa permohonan paten dan paten muncul sebagai hasil pencarian, maka seseorang akan sering memeriksa abstraknya untuk menentukan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Oleh karena itu, abstrak harus singkat dan akurat. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, demikianlah video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa selalu berdoa, berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.